Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini Yengki Charlie itu Yengki India Sulu. Ya, apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya di kesempatan kali ini dan tidak kurang satu apapun ya. Oke, kita kali ini akan mereview sebuah produk lagi yang kemarin-kemarin kan ada yang minta ya kita untuk nge-review Motorola GT12 ya. Cuman saya masih kurang srek gitu dengan harganya dan modelnya saya kurang begitu ini ya, karena kita harus beli ya. Karena kita harus beli, jadi kita nyari dulu yang modelnya sedikit srek gitu ya, masuk di hati untuk kita review gitu. Kecuali kita di supply dari Motorola-nya atau dari mereka yang pingin review barangnya, nggak ada masalah, apapun itu kita review ya teman-teman. Namun karena kita harus nyari, maka kita harus selektif milihnya. Nah, ini kebetulan GT10, Motorola GT10 ini saya agak sedikit oke untuk modelnya, makanya saya coba review untuk Anda semua ya. Kalau yang GT12 saya kurang oke, tapi yang GT10 ini saya oke. Nah, seperti ini boxnya teman-teman ya. Nanti kita akan review barang-barang GT10. Dan memang kalau di online store itu kadang-kadang terlalu tinggi untuk output yang ditampilkan ya, spesifikasinya. Ada yang sebut 20, ada yang 15, ada yang 25, itu udah sangat-sangat kelewatan karena HT-nya aja kecil ya. Maksudnya bukan standar yang harus segitu wattnya ya. Pendinginnya nggak cukup untuk mendinginkan radionya, sehingga kalau wattnya besar pasti cepat rusak ya. Nah, kemungkinan besar ya radio itu paling mentok 10 watt ya. Kalau HT-HT yang ya besar-besarnya seperti Wirecom dan lebih besar sedikit ya, atau mungkin seperti yang ini Redal ini juga ya seperti itu, jadi hanya 10 watt paling tidak ya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai reviewnya, kita minum kopi dulu supaya lancar reviewnya. Kita seruput kopinya, bismillah. Ya, alhamdulillah kita sudah seruput kopinya. Kita akan segera review Motorola GT10. Di sini tulisnya 20 watt, tapi saya belum yakin 20 watt. Mari kita sama-sama tes. Jangan kemana-mana, sampai tuntas. Oke, teman-teman, kita unboxing. Ini dia boxnya seperti ini teman-teman ya. Di sini tertulis Motorola GT10 20 watt dari Malaysia ya. Tapi kalau 20 ini saya belum yakin, nanti kita coba ya. Di amatir kita tesnya nanti ya. Seperti ini dosnya ya bagus ya teman-teman. Cuman kemarin packingnya ya hanya dibungkus setipis, jadi ya sampai di sini peot-peot ya boxnya, nggak apa-apa lah. Yang penting bisa kita review ya teman-teman ya. Untuk harganya nanti ada di link deskripsi ya. Silakan aja lihat, saya nggak akan nyebutin harganya karena setiap saat nanti akan berubah. Jadi kalau saya sebutin sekarang nanti malah harganya naik ya. Mendingan Anda lihat aja di tokonya sekalian langsung ya. Ya kisarannya sih antara 600 ya, 600-an ribuan ya. Nanti tinggal Anda lihat saja di tokonya ya, apakah itu 600 sampai 700 ya, nanti Anda bisa lihat sendiri ya. Antara itu kisarannya ya. Oke, ini HT-nya kita buka ya. Ini dapat seperti ini HT-nya. Saya ambil yang warna orange ya. Ada beberapa pilihan warna, ada orange, ada hijau, kemudian abu-abu kalau nggak salah ya, abu-abu itu apa hitam ya, abu-abu kalau nggak salah ya. Ini radionya seperti ini. Kemudian apalagi di dalam ada antena. Antenanya seperti ini. Nah, ini seperti punyanya Redal ya. Oke, seperti ini. Kemudian ada baterainya. Baterainya seperti ini. Di sini tertulis 6800 ya, 6800 mAh ya. Dapat di sini dapat ya USB Type C, Type A, Type C ya untuk ngecas, lumayan ya. Dapat handsfree ya lumayan.
dapat bell clip, ini harus ya. Kemudian dapat adapternya di sini dengan desktop chargernya. Oke. Mantap ya, di sini desktop chargernya nggak ada keterangan voltasenya ya, nggak ada. Tapi kalau dari sini ada nih, di sini ada voltasenya dia. Voltasenya mana nih? Cuman ada tulisnya 0,2 ampere, tapi berapa voltnya nggak ada tertulis di sini ya. Ya nggak ada masalah, yang penting cocok aja ya. Kemudian ada user manualnya nih ya. User manualnya sangat sederhana ya. Nah, tapi nggak komplit ya teman-teman. Saya juga harus nyari-nyari kemarin tombol-tombolnya seperti apa ya. Nanti kita lihat sama-sama ya. Yang jelas ini kelengkapannya kita taruh aja dulu, simpan lagi di boxnya. Kita akan nge-review radionya ya teman-teman. Penasaran kan? Kalau kemarin banyak yang komen untuk GT12 ya, GT12 kita nggak bisa hadirin teman-teman ya, karena harganya kalau saya sih belum masuk ya, harganya masih tinggi ya GT12. Tapi GT12 harganya dengan modelnya, tapi kalau ini harga dengan model saya agak sedikit setuju, jadi akhirnya saya tetap mau review ya teman-teman. Oke. Di sini seperti apa yang saya bilang ya, karena saya sudah lihat dari fisiknya bagus, kita lihat ke belakangnya juga oke teman-teman ya. Anda bisa lihat di sini, ini bukan warna lagi aluminium, di sini sudah warna abu-abu ya. Di sini abu-abu ya, gelap ya. Saya suka di sini untuk karakter seperti ini ya, jadi tidak monoton putih itu ya, kalau aluminium putih itu ya, tapi warna begini ya. Kemudian seperti biasa di depan juga tertulis 20 watt, di sini ditulis 20 watt lagi. Nah, di sini 4 band teman-temannya ternyata di kerjanya, jadi dia ada VHF, UHF, UHF low-nya ada 240, 260, kemudian 350, 390. Jadi 4 band di sini ternyata ya. Oke, nice. Kemudian ini kita kletek aja. Ya di kletek ternyata juga ininya udah baret-baret, sama aja ya. Kasih ini cuma saya kira di dalamnya mulus, tapi ternyata enggak juga mulus. Oke teman-teman, yang jelas ini seperti ini radionya, dan kita pasang aja baterainya, dan tidak pakai baut-baut sehingga mudah ya baterainya kita pasang. Nah, dan di sini baterainya sudah Type C teman-teman, udah bisa dicas secara individual, misalnya nggak usah pakai desktop. Kita punya charger HP nih, charger HP ya misalnya, terus darurat kita mau ngecas ya, kita cas seperti ini, tunggu sampai warna hijau dia akan penuh gitu teman-teman ya. Oke, kita pasang antenanya, kita pasang dulu antenanya. Oke, dan di sini saya senang knopnya tidak seperti knop radio yang lain ya. Dia ada geriginya ini seperti ini, sehingga kalau kita muter itu pasti aja ya. Dia selalu ada gripnya di tangan kita ya. Dan modelnya juga lumayan oke. Di sini ada lampu indikator dekat dua tombol ini, dua knop ini ya. Dan di sini juga desainnya bagus ya teman-teman. Untuk tempat talinya dia ada di samping sini ya. Kalau nggak salah di samping sini tempat tali. Apa bukan ya? Oh di sini, di samping ini teman-teman. Ini masuk sini tempat talinya. Ini saya kira di sini ya. Di sini nggak ada lubangnya. Sini padat ya. Nggak ada lubang nih, itu nggak ada lubang. Jadi di sini padat. Ternyata yang talinya ditaruh di samping sini. Oke, nggak ada masalah. Kemudian di sini ada dual PTT atas sama bawah ya. Di samping kiri ini ada dua PTT ya. PTT 1, PTT 2. Cuman sayang tombol PTT-nya ini masih karet teman-teman ya. Ini yang mungkin kalau lama dia akan rompol atau lepas gitu ya, getas gitu ya, pokoknya ambiar gitu pokoknya lepas gitu ya. Karena kalau ini karet ya seperti itu, karena PTT ini sering dipencet ya. Kemudian di sini ada tombol shortcut juga di bawah tombol PTT ya, ada satu ya. Jadi PTT 2 kemudian shortcut 1, tombol shortcut 1 ya. Oke.
Kemudian di sebelah kanan di sini ada mikrofon sama speaker ya, standar seperti ini. Ya, seperti punya bofeng-bofeng dan lain-lainnya, teman-teman ya, sama aja. Jacknya bisa dipakai untuk kabel datanya. Kemudian di depan kita lihat ya, tampilan depan speakernya di atas. Kalau GT12 itu speakernya ada di sekitar tombol keypadnya ini ya, tapi kalau ini enggak, speakernya di atas ini. Peletakan seperti ini cukup bagus sebenarnya ya. Kemudian di sini ada layar, layarnya ini warna teman-teman ya, nanti kita akan coba hidupin ya. Saya akan jelaskan dulu tombol-tombolnya. Nah ini tombol-tombolnya dia sedikit tidak rata, dia menyerong ya. Kalau lihat dari samping akan kelihatan. Nah kalau kita lihat dari samping dia kelihatan seperti itu ya. Sehingga ketika kita mencet pada posisi miring gini pas ya. Pada posisi tegak pun pas ya. Jadi enak, kita posisi menghadap dan mencet tombolnya itu pas gitu ya. Nah ini juga satu keunggulan untuk GT10 ya. Kemudian di sini ada di tengah bulat begini panah ya. Jadi bisa atas bawah kiri kanan itu up down ya. Bisa pakai yang kiri kanan ya, di seperti itu, bisa atas bawah, tetap dia fungsinya up down. Kita hidupin aja radionya, kita hidupin powernya, dan ini satu hal yang mungkin tidak ada di radio lain. Kita hidupin ya. Welcome use. Nah, ini sekali lagi saya hidupin ya. Welcome use. Itu ada bunyi ceret, itu getar ya, getar. Jadi vibration. Jadi kayak handphone kalau ada alarm atau dering, tanda nada dering masuk bergetar, ini juga seperti itu teman. Cuman ini sangat kuat getarannya. Namanya juga baterainya besar ya, getarannya sangat kuat sekali. Jadi cukup kaget waktu pertama saya megang ini, saya cukup kaget juga ya. Jadi waktu kita hidupin itu dia bergetar. Welcome use. Nah, namun ini ada fungsinya juga teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin tunanetra itu akan tahu ketika vibration ini kita aktifkan ya, itu akan tahu ketika radio ini hidup dan ketika radio ini menerima sinyal teman-teman. Ketika radio ini menerima sinyal itu juga akan getar seperti itu ya, ada vibration. Jadi kalau misalnya kita nerima telepon ya seperti itu sama ya, kita nerima ini juga seperti itu, jadi ada vibrationnya. Nah kita coba pencet menu ya. Di sini ada beberapa tombol. Di atas ini ada, di bawah layar ada dua tombol kiri kanan, ini untuk yang satu sebelah kiri untuk menu, yang kanan ini untuk merubah VFO dan frekuensi mode ya, VFO dan channel maksud saya, memori ya. Dan ini sangat berguna sekali buat Anda yang tunanetra. Ini akan bisa mengerti apa yang sedang ada di layar kita ini karena ada suaranya, bicaranya ya, seperti itu ya, full komplit gitu ya, nggak separuh-separuh ngomongnya dia. Kemudian untuk pindahin main, jadi main ini untuk pindahin posisi sekarang yang lagi aktif di mana ya. Misalnya mau ke bawah, kita pencet yang sebelah bawah ini, yang tombol kuning di bawah tombol VFO dan memory mode tadi ya, kita pencet, dia akan pindah ya. Nah seperti itu. Kemudian yang satunya lagi yang di bawah tombol menu, kita coba. Ini nggak ada fungsi apa-apa teman ya, di pencet-pencet nggak ada. Kemudian yang tombol paling bawah sebelah kanan ini untuk menanyakan apakah baterai kita sedang lowbat atau penuh ya. Saya akan pencet, dan ini tentu sangat berguna sekali buat teman-teman tunanetra. Jadi kalau kita pencet tombol paling bawah yang paling kanan ya, kita coba. Battery electricity is high. Nah sekali lagi saya coba ya. Battery electricity is high. Nah itu menandakan baterainya masih penuh teman-teman. Jadi masih full. Ini di sini menunjukkan 8,35 volt. Ya jadi sangat berguna sekali. Nah sekarang saya akan masuk ke menu ya. Ini juga sangat berguna sekali buat teman-teman yang tunanetra. Kita coba pencet menunya. Menu, radio name. Radio name ini di sini untuk fungsi custom. Jadi ini nanti bisa di custom lewat komputer teman-teman ya. Device information. Nah, kita pencet ke bawah ya. Ke bawah ini bisa pakai rotary, rotary yang di sebelah antena ini ya. Embedded device radio name. Kalau kita putar ke kanan dia naik,
Device putar ke information. kiri dia turun ya. Jadi bisa pakai rotary ini. Jadi bisa pakai rotary yang ada di sebelah tombol on off ya. Sebelah knob on off. Jadi bisa kita putar aja. Device Kita putar information. ke kiri teman-teman untuk turun ya. Device info. Kalau kita mau lihat kita pencet menu lagi. Nah di situ ada infonya. Di situ ada software version. Kemudian program time-nya di program kapan. Ini sangat baru sekali ya, masih 4 April 2024 ya. Jadi baru sekali di program, belum terlalu lama. Menu. Embedded information. Embed information, di sini user, kemudian Oh, transmit power. transmit power, kita bisa pencet lagi menunya, kita mau pilih low atau high. Kemudian Band set. band set. Di sini band set pilih narrow atau wide. Kita pilih wide aja, seperti ya, biasa ya. Tekan lagi yang kuning itu, kemudian Vox switch. Vox Vox level. level yang nomor 6. Scramble. Scramble untuk ngacak ya supaya orang lain nggak bisa dengar. Compan. Compan ini untuk memperkeras suara dan menekan noise ya. CTD CSD code. Nah ini untuk DCS bagi Anda yang mau bukan DCS tapi CTDCS ya. Ini kalau kita untuk decode itu receive teman-teman ya. Sekali lagi, CTD CSD code. jadi kalau decode ini berarti kita pakai untuk receive. Jadi kita nggak perlu. CTD CS encode. CTDS encode ini kita pakai untuk tune transmit. Jadi ini yang biasa kita pakai ya. Kalau transmit ada tune-nya, kita pakai yang encode. Step. Step ini bisa kita rubah mau pakai berapa kilo di sini, mulai dari paling bawah itu dia luar biasa 0,05 kilo teman-teman. 0,05 kilohertz, kemudian 0,25, kemudian 2,5 dan yang saya pakai di sini 5 kHz. Jadi yang standar 5 kHz kita pakai ya. SFT. SFT ini adalah shift atau perbedaan minus plus dari directionnya nanti ya. Artinya repeater itu mau up-nya atau down-nya itu minus atau plus ya. Pakai shift SFT dia singkatannya. Disingkat dia ternyata. Offset frequency. Nah, offset frekuensi ini jumlah nilai offsetnya bagi berapa ya. Dan di sini teman-teman Offset frequency. offset Reverse frequency. offset frekuensi ini dia bisa crossband teman-teman. Jadi misalnya saya receive-nya di VHF, kemudian saya akan transmit-nya di UHF, maka tadi shift-nya kita plus, kemudian offset-nya bisa lebih dari 200 bahkan 300 dan 3 digit di depannya. Itu yang membuatnya dia bisa masuk ke crossband. Channel save mode. Nah, ini channel save kita bisa nge-save ya di sini, kemudian Channel delete. channel delete kita delete. Channel name. Channel name ini kita hanya bisa untuk menampilkan teman-teman, bukan untuk nulis ya. Jadi bisa menampilkan, kita open atau kita close. Kalau kita close berarti nama yang ada di layar ini akan tampilnya cuma channel atau angka saja. Itu jadi seperti itu. Jadi channel name ini bukan untuk kasih nama tapi untuk menampilkan namanya. Kemudian scan ini kita untuk scan frekuensi yang ada di layar ini. Scan add delete. Scan add delete. PF3 short. Nah, VF3 short ini adalah yang shortcut yang di bawah ini, PTT2 ya. Jadi kalau kita tekan, dia ada fungsinya. Nih sekarang saya fungsikan sebagai square off. Jadi ketika saya pencet ini, maka dia otomatis square-nya langsung buka ya, ke 0. Jadi kita nggak usah rubah-rubah, kita pencetin aja. Sehingga dia ibaratnya moni gitu ya. Bisa Fox, bisa adjust power, bisa scan, bisa Roger, screen show, bed power, baterai power, alarm, channel, kemudian CH group, scramble, record playback, stand, dial list. Nah, di sini ada record playback teman-teman. Ini bisa ngerekod beberapa detik. Ya, bisa merekod beberapa detik untuk percakapan yang ada di HT ini. Nah, luar biasa ya teman-teman. Nanti kita akan coba ya. Kita akan coba. Oke. PF3 long. PF3 long ini saya akan coba untuk ini kan adjust power, saya akan rubah ke record playback tadi ya, supaya nanti kita akan praktek teman-teman ya, kita akan praktek. Ini
saya sudah rubah ya di record playback. Key lock mode. Keylog mode. Nah, ini saya manual aja. Kemudian Team transmit. QuickTime transmit, Quick QuickTime team receive. QuickTime receive ya untuk Generate channel. Frequency measure. Special measure. Nah, ini agak sedikit saya membingungkan, tapi ini saya kemarin coba frequency measure, dia akan nge-scan gitu ya. Signal type. Signal type di sini berupa tune, DTMF dan lain-lainnya. Kemudian TTID set. TTID set, kita mau ngeset ID, NI, Digital ini service. code maksudnya. Nah, di sini HT ini sebenarnya bukan DMR, tapi bisa berfungsi HT digital. Digital maksudnya dia akan bisa dikasih grup, kemudian dia bisa dikasih apa namanya private, macam-macam. Jadi nanti Call sort. nih call sort ini di sini apakah single call, all call, group call. Nah, itu yang saya bilang tadi. Jadi call sort itu kita all call aja ya, karena kita nggak pakai digital. Member select. Member select misalnya nih, kita mau pakai, karena ini kita udah aktifkan digital, kita bisa milih ya user 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu teman-teman. Kemudian Group select. group select juga seperti itu. Kalau kita manggil grup, kita mau manggil yang grup berapa ini, seperti itu. Kemudian, Radio. nah di sini kalau ini ada radio FM-nya, tapi caranya kita masuk ke menu radio teman-teman. Kita masuk ke menu radio untuk mengaktifkan radionya. Jadi seperti ini, kita akan pencet, kita open ya. Sempit-sempit. Kalau para pertanyaan itu sempit-sempit, kalau dipakai teknologi seperti Bapak. Nah, seperti itu. Jadi kalau matikan pun juga harus begitu, masuk menu, kemudian radio, kemudian kita close. Nah, Okay. itu sudah mati radionya ya. Suara speaker untuk radionya asik banget teman-teman. Treble-nya bersih banget, enak sekali. Jadi kalau kita dengerin FM pakai radio ini enak sekali ya. Udah saya coba. Menu. Vibration. Nah, vibration ini, nah kita mau close apa open? Sebaiknya di open aja ya teman-teman, supaya nanti ada sinyal masuk dia getar, kemudian hidup radionya getar gitu. Beep. Beep tetap kita hidupin untuk menandakan kita pergerakan menu dan lain-lainnya itu ketahuan. Backlight. Backlight ini seberapa lama layar ini akan hidup ya. Ini di sini karena kita mau pakai review, kita kasih 30 ya, biar agak lama. 30 detik. Me- Kemudian boot screen. Boot screen ini tampilan awal ya. Tadi kan ada tulisannya Motorola ya. Itu picture, kemudian voltage dan information. Mungkin ini bisa dirubah ya teman-teman, tapi kita belum coba software. Mungkin bisa dirubah kalau kita rubah picture-nya seperti itu ya. Waiting light. Waiting light di sini, nah, kita open aja. Save mode. Set mode di sini ada pilihan, berapa pilihan, ini sudah yang paling maksimal 1:5, yang paling maksimal, yang paling irit. Channel group. Channel group. Nah, di sini bisa dipilih grup A atau B. Work mode A. Nah, di sini kan ada dua standby ya. Yang A itu apa? VAW mode atau channel VAW mode atau channel mode saja. Ini ada 3 pilihan. Work mode B. Nah, sama. Work mode ini nanti tinggal pilih. Transmit channel. Prioritize channel, Timeout timer. timeout timer, Squelch level. scroll level. Jadi sini ada sampai berapa ya? Sampai 9 scroll levelnya ya. Sementara kita buat 1 aja. Power on tone. Power on tune, jadi ketika radio ini di on kan, itu kita mau pilih tune-nya yang mana. Ini saya pakai yang nomor 7 tadi, itu gitu ya. Nah, yang 7. Roger. Roger ini di akhir transmit dia akan bunyi. Kayak bofeng ya, tulalit gitu, kayak bofeng bunyinya. Voice sort. Voice short ini apa yang ada di suara tadi ini ya. Jadi ini sekarang pakai English, jadi ini suara dari radionya. Double work. Double walk, dual standby teman-teman ya. Jadi kita open aja. Call tone. Call tone kita close aja, nggak pakai. Display type. Display type, dan ini display type sekarang kita pakai night mode. Jadi hitam. Kalau kita pakai daytime dia akan putih seperti ini. Display type. Ya, putih seperti ini bagus juga. Kalau misalnya ditarik matahari bisa kelihatan. Tapi kalau di dalam ruangan ya kita pakai yang Okay. dark mode aja. Reset. Reset nggak usah teman-teman, akan kalibrasi semua nanti. Oke. Sudah kita
cek menu-menunya semua. Ini bisa di save manual, tapi nggak bisa dikasih nama secara manual, tapi bisa di save manual teman-teman. Oke, kalau gitu kita akan cek sekarang antenanya seperti apa, kemudian kita akan cek audionya, kemudian kita akan cek powernya. Setelah itu baru kita otak-atik bagaimana cara nyimpennya di sini. Oke, kita akan cek untuk antenanya teman-teman ya. Antena ya bawaannya kita akan coba tes di amatir aja ya, di start di VHF dulu ya. Kita coba di 140 MHz sampai 174 ya. Apakah ada yang masuk di sini antenanya? Oh sorry, ini belum kepencet tadi. Startnya 140 MHz, kemudian stop di 174 MHz. Nah, ada teman-teman ya, dia ada yang bagus di frekuensi berapa, kita lihat ya. Mulai dari 148 paling atas ya, 149, 148. Paling bawah itu bisa di 142. Oke, nice. Jadi 142 di amatir bisa, di rapi bisa nih. Di orari bisa, di rapi bisa ya. Ini tentunya masuk di amatir tentunya ya. Oke, nice. Untuk antena oke. Sekarang kita coba di UHF-nya ya. Kita coba di UHF-nya 430 sampai stopnya di 440. Ya, nggak usah terlalu tinggi, situ aja. Wah, UHF-nya kurang oke ya. Saya coba naikin lagi UHF-nya, misalnya di stopnya di 500. Oh sorry, ini startnya malah ya. Oke, kita coba startnya di 240 ya, karena tadi kan 240 ya. Kemudian saya stopnya di 500. Apakah ada? Ya, nggak ada juga teman-teman. Jadi di UHF-nya itu nggak ada. Mau di yang bawah apa yang di atas juga sama-sama nggak ada. Jadi ini antenanya di VHF saja ya. Oke, nggak masalah. Yang penting masih bisa digunakan untuk di VHF. Kalau di UHF ya cari antena yang bisa dual band ya, di UHF atau VHF ya. Kalau saya sarankan sih pakai RH77B. Itu langsung kalau di UHF-nya langsung oke banget ya. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau mau VHF-nya pakai antena bawaan ini. Kalau mau pindah di UHF yang lebih oke, pakai RH77B dari D antena. Itu sudah oke sekali. Atau kalau mau yang VHF UHF-nya bagus sekali, Anda bisa pakai antena teleskopiknya dari ARH770 dari D antena. Tipe ARH770 dari D antena. Oke. Sekarang kita akan tes modulasi dari radio ini. Kita akan bandingkan dengan punyanya Wearcom ya. Karena ini sudah 10 watt, mungkin di atas 10 watt atau 10 watt, kita juga harus sandingkan dengan radio yang wattnya juga hampir sama. Oke, seperti biasa kita gunakan di sini radio Alinco DJW10 untuk referensi audionya. Nah, ini kita tes dua radio yang GT10 disandingkan dengan Wearcom WR88 Plus ya. Bukan yang sport tapi yang plus saja ya. Kita coba ya. Kita coba dulu yang GT10 ya. GT10 kita coba, ini volume kecil, ini yang hidup ya. 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1 GT10 1 2 3 3 2 1 GT10 tes. Sekarang kita coba Wearcom ya. 1 2 3 3 2 1 Wearcom WR88 Plus, Wearcom WR88 Plus. 1 2 3 3 2 1 GT10. Oke teman-teman, ya GT10 memang belum bisa ngelawan Wearcom ya, tapi sudah lumayan ya audionya, sedikit ngebas ya. Ya untuk komunikasi udah oke, tapi tidak sekencang yang
dari Welcome tadi ya. Oke teman-teman, itu kualitas audionya. Dia kurang treble dikit ya, kurang treble gitu ya audionya. Kalau ada treble sedikit enak gitu didengarin ya, karena nada low-nya sudah ada. Oke teman-teman, kita akan sekarang mencoba powernya. Di sini power kita akan tes. Oh, sebelumnya kita coba receive dulu ya. Oke, kita coba receive dulu. Receive. Nah, ini receive kita coba ya. Ini sudah standby di sini. Tanpa buka square, kita coba di ruangan ini dulu ya. Ya, nggak ada teman-teman. Di ruangan ini sama sekali nggak bunyi. Nah, ini kita akan tes untuk menggunakan antena luar ya, antena luar. Apakah radionya ini oke atau enggak, kita tes ya dengan antena di luar ya. Sebenarnya nggak terlalu tinggi juga antenanya, cukupan ya. Jadi kalau untuk harusnya lebih peka, tapi kalau nggak bisa ngeresip juga ya berarti radionya kurang ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini udah saya tancapin di seismografnya, nggak bunyi ya. Ini udah di sini standby. Tapi kita coba buka square-nya, kita pencet ini ya. Langsung. Oh, bisa teman-teman. Jadi sebenarnya radio ini peka ya. Cuman square-nya terlalu rapat ya. Tuh, kalau dibuka seperti ini dia mau ya. Tuh. Kalau kita tutup dia mati ya. Oke, selanjutnya kita akan coba saya cek dulu ada yang monitor enggak ya, nanti dia ada yang mancar enggak, kita coba untuk playbacknya. Oke teman-teman, kita coba untuk tes playbacknya. Nih. Saya pencet ya. Tanduri omah. Rata tanduri. Tuh, playbacknya nggak hidup ya. Playback for 10 seconds. Semen iki dadak anu ngetoki ka to. Nek kecelakaan sepon ngetoki dadak ngene. Playback for 10 seconds. Semene saiki lah apa kaya langsung urip ini. Yo, zaman biyen gitu. Tuh, sorry teman-teman, agak sedikit kurang fokus. Sebentar, saya cari dulu. Kita cek dulu yang lain ya. Nah ini. Sawi putih. Nah, jenengan tadi apa kan sih? Gelat. Sing anu iki lho. Sing apa? Playback for 10 seconds. Gelat lho. Playback for 10 seconds. Playback for 1 minute. Nah nih, kita coba ya. Sing tinggal wis anu selada atau lima godhong iki. Selada. Rambutnya ya lho, kok rambut apa bisa simpel. Playback for 3 minutes. Tak coba mau dikirain tengokan yang keren. Sawi putih Wirajar. Selada. Udah. Kita akan coba untuk, jadi kita pindah dulu yang kosong ya. Saya sini ya. Nah, kita mau playback tadi apa bisa apa enggak ya? Kita coba. Aduh, kok mati lagi pencet ini. Kita coba playback. Bentar. Nah, kita coba playback ya. Playback for 10 seconds. Jadi record yang tadi ya teman-teman ya. Kita coba lagi yang 1 menit. Playback for 1 minute. Kita coba lagi. Playback for 10 seconds.
Hai. Jadi itu hasil rekaman, cuman saya nggak tahu teman-teman nih rekodnya caranya gimana, tapi nge-playbacknya seperti itu ya. Untuk rekodnya nggak tahu gimana caranya, jadi tahu-taunya cuman playback terus ngerekod playback terus gimana gitu, mulai start stopnya ya. Tapi bisa ngerekod teman-teman seperti itu ya. Dan mungkin kalau udah punya radio ini ada pengalaman silakan kasih tahu saya ya. Oke, kita sekarang mau ngetes power radio ini ya teman-teman. Ini yang paling penasaran ya, karena review-review lain itu kadang-kadang powernya nggak dites. Yang GT12 saya lihat reviewnya nggak dites powernya. Ini GT10 kita akan tes. Oke teman-teman, kita tes powernya sekarang. Kita akan coba untuk ngetes di ini udah mepet sekali ya, makanya ini aduh mepet banget ya. Wah itu bunyi anunya ya, bunyi ya 145. Ini kita coba tes power di sini. Oke. Low power di VHF berapa kita lihat ya. Low power di VHF 3,6 watt. Sekarang kita coba high powernya. Kita coba high power. Okay. Kita tes. Wah, 11,4 teman-teman. Oke, 11,4, 11,3 ya. Pokoknya 11 watt ini VHF-nya, luar biasa. Sekarang kita coba di UHF-nya 435. 435. Kita pakai low dulu. Oke, low ya. Kita coba lihat di UHF-nya low-nya berapa? 3 watt. Ya, 3 watt. Ya, hampir sama tadi, tapi ini lebih kecil lagi dari yang VHF. Kita coba high-nya. Ini sudah high power, kita tes. Ini sudah high. Kita tes. 9,7. Wah, luar biasa. Jadi VHF-nya tadi 11 watt, 11,3 ya, 11,4. Ini UHF-nya 9,7, luar biasa. Jadi ya, ini kalau 10 watt recommended banget ya. 10 watt ini radio ini recommended banget. Tapi kalau 20 watt jauh dari kata 20 watt. Saya yakin 20 wattnya itu dia paling nggak nyampe 20 watt, tapi bisa di atas ya. Kita coba aja di 160 ya. Ini kan kita nggak mancar di sini, tapi kita lihat aja berapa di 160. 12,9 ya, 170. Mentok-mentoknya di berapa watt? Nggak mungkin sampai 20 watt. Ya 12,9 paling besar tadi ya. 12,9 itu paling besar. Ini 155 coba. Nah, 12,6. Tadi 12,9 di 160 ya. Ini 160. Ini yang paling besar udah di situ. Tuh. Jadi sekitar 13 lah ya. Nggak mungkin sampai 20 nih. Ini sampai 20 watt ya. Jadi buat teman-teman jangan tergiur dengan yang 20 watt. Kalau 10 watt oke. Nah, ini untungnya radio ini masih bisa sampai. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba untuk memprogram repeater ya, sebuah repeater. Kita masuk di VFO dulu, kemudian power kita kasih low saja karena tadi 3 watt sudah cukup ya, kita pakai low saja. Sekarang kita coba dulu di RX-nya. Repeaternya RX-nya berapa? Misalnya di 160 ini ya. Ini RX-nya. Kemudian kita masukin tune-nya ya. Dia pakai tune-nya apa? Nah, sekali lagi tune-nya biasanya encoder ya. Encoder itu berarti untuk transmit-nya, tune transmit. Jadi kita pakai tune transmit, kita pencet di 88,5 nih, 88,5. Setelah tune transmit sudah oke, kemudian kita masuk ke shift-nya. Shift-nya kita pakai minus ya.
karena dia turun ya frekuensi untuk transmitnya. Kemudian setelah shift kita offsetnya di sini ya, ini 3 digit, kita kasih 0 0. 0, 4, 8. Nah ini 400 udah 800. Oke, kita tekan ini, Okay. simpan. Sekarang kita tes ya, masuk ke repeaternya. Nah ini udah oke sebenarnya di sini ya teman-teman ya. Cuman karena ini nggak hidup aja. Coba kita coba yang frekuensi lain. 5, 7, 5. Nah ini sekarang saya coba untuk Menu. Offset frequency. offsetnya. Saya ganti offsetnya. 0. 0. Oke. Okay. Ini offset sudah oke. Sekarang kita tes. Apakah dia bisa berfungsi? Bisa teman-teman ya. Tuh. Nah jadi repeater ini udah bisa berfungsi. Nah cara nyimpennya, aduh mati lagi. Diputar dikit mati. Nah itu getar ya. Cara nyimpennya adalah, ini kan sudah jadi repeater ya. Ini kita pencet, udah mancar ya. Oke, sekarang kita jadikan memori. Kita milih ya. Kita milih di menu nomor 15. Channel save mode. Kita pencet. Nah akan kedip-kedip kita mau nyimpan di berapa. Kita nyimpan di misalnya di nomor 6 ya. Oke, udah tersimpan itu di nomor 6. Kita coba lihat. Kita masuk ke Channel mode. Frequency ah, channel. frequency channel nomor 6. 3. Nomor 3, nomor 6. Jadi nomor 6 ini sudah ada memorinya. Nah, kita ke VFO lagi. Frequency mode. Saya akan buat crossband teman-teman. Misalnya seperti ini. Misalnya kita receive-nya di UHF. 3, 5, 8, 9, 0, 0, 0. Nah, kita di sini ya. Terus sekarang kita mau transmitnya di VHF. Berarti kan kurang minus ya. Nah, minusnya berapa nih? Saya misalnya mau transmitnya di VHF berapa ya? 14. Nah, misalnya di ini kan 435.890 ya. Saya transmitnya mau di 145.880. Berarti dia crossbandnya minus 290.010. Kita coba ya. Kita coba Menu. Channel save mode. SFT. offsetnya. Kita coba 290 0, 0 1000. 0. Oke, Okay. kita coba lihat ya teman-teman. Ini 435 tune sudah sama minus tadi ya. Kita coba apakah di 145880. Ya benar ya, 145880. Oke, artinya ini sudah bisa jadi crossband. Tinggal simpan aja tadi ya. Cuman nggak bisa dikasih nama teman-teman. Kasih nama pakai komputer nanti, ada programnya. Saya kira itu teman-teman ya. Cara nyimpannya gampang sekali. Sekali lagi Offset frequency. kita channel save, kita pilih ini kedip-kedip kan, kita pilih, kita kasih nomor 1 misalnya gitu, kita tekanin lagi ya tombol menunya, tekan lagi. Oke, kita cek, kita pencet tombol VFO nya ini. Frequency channel mode. Nah kita coba aja. 3, 6, 200, 3, Oh ternyata tersimpannya di 250. di sini. Ternyata terlalu jauh sekali nyimpannya. Harusnya di nomor 1 ya. Tapi kok nomor 1 nggak mau tadi ya. Kita coba. Nah, mungkin harus bunyi titik gitu ya. Channel frequency channel mode. Jadi harus bunyi titik itu baru bisa masuk ke simpan ini. Ternyata kesimpan di sini nih tuh. 3, 1. Ya, seperti ini. Ini crossband teman-teman. Kalau pencet tuh transmitnya di VHF.
Kemudian kalau yang repeater biasa ini duplex juga bisa. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, jadi sudah oke untuk cara nyimpennya. Ngasih namanya itu nggak bisa dari sini, tapi dari komputer ya. Pakai kabel apa namanya Baofeng itu bisa ya. Saya kira itu teman-teman ya untuk review kita kali ini. Memang agak panjang. GT10 saat ini yang sudah saya review ya. GT10 10 watt ya. Jadi GT10 10 watt. Mungkin kalau GT12 ya 12 watt kali ya, karena 10 aja nih 11 watt tadi ya. Saya kira itu ya teman-teman. Mudah-mudahan review ini bisa bermanfaat bagi Anda semua yang mencari radio yang mungkin sesuai dengan kebutuhan Anda. Oke teman-teman, itu dia review kita mengenai radio Motorola GT10. Kalau menurut saya ini radio cukup oke juga ya, karena dia udah 10 watt dan dia tadi ada beberapa band ya, dan kita nggak coba band yang lain karena memang apa namanya, kita tidak bekerja di situ, tapi bisa transmit teman-teman, bisa transmit. Jadi contoh misalnya saya tadi nggak coba ya, tapi kita akan tes di sini. Ini 240 MHz ya. Saya pencet dia akan transmit. Tuh. Dia transmit teman-teman. Nih transmit ya. Pencet titik yang bawah dia transmit. Dan kalau kita di 350 juga sama, dia akan transmit teman-teman. Di 350 juga saya pencet dia akan transmit. Nih ada transmit ya. Tuh, merah. Artinya 4 band tadi bisa berfungsi semua. Cuman powernya kalau yang di 350 itu saya belum juga tes ya. 350 ini berapa powernya kita juga belum tes. Tapi yang jelas untuk kinerjanya sudah oke, saya rasa ya, untuk sebuah radio dari Motorola GT10 ya. Karena kita penasaran, mumpung ini belum ditutup closing untuk reviewnya, saya bisa tes sekali lagi untuk yang 2 frekuensi yang belum kita tes ya. Saya akan coba untuk di 350 langsung high power saja ya teman-teman. Di 350 saya langsung high power, saya mau lihat berapa watt ya. 5,5 watt teman-teman. Ini 350 di 5,5 watt. Kemudian di 240 saya coba tes transmit berapa ya dapatnya. Ya di hanya 0,2. Hanya 0,2 watt, jadi 200 miliwatt. Ya, nggak usah dipaksain kalau memang nggak mancar di situ ya. Karena antena juga tadi tidak bisa mancar di situ teman-teman. Sehingga radio ini ya kita sesuaikan aja, kita mancar di dual band ya, VHF dan UHF. Saya kira itu dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa menjadi pertimbangan Anda dalam menjalankan sebuah produk. Kali ini kita tes Motorola GT10. Sekian saya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita cari itu yang kita suruh. Sebentar. Bye bye.